Selamat datang di Stand Up Bola Raga. Dokter bilang 2 minggu ini jangan banyak teriak-teriak dulu, jangan banyak makan pedes. Jadi kita kalem dulu karena selama ini aktivitas kita tuh terlalu berat, ya. Belum boleh juga kena angin yang banyak. Padahal kita lagi mau mulai main motor gede nih. Kamu pencinta motor gede juga? Iya dong. Atau hobi naik motor gede? Hobi sekali. Akinya udah pakai Yuasa MF Big Bike belum? Yuasa Big Bike diciptakan khusus untuk kapasitas mesin besar, bebas bocor, teknologi khususnya mendukung daya motor jadi kekar. Wih, dapetin akinya di Yuasa App sekarang. Makanya download Yuasa App di App Store dan Google Play. Aki diantar, gratis ongkir, bisa dipasangin teknisinya. Yuasa MF Big Bike, get your pride. Yuasa. Let's rock your battery. Nggak ada tekanan, gue tuh bacain adlibs tuh nggak ada tekanan, ya santai semua. Tapi agak-agak ada tekanan untuk tampil gue di malam hari ini ya. Karena besok kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Lebaran untuk semua umat muslim yang merayakan. Nah khusus menghargai yang akan tampil malam hari ini, gua untuk pertama kalinya di stand up bola yang bertransformasi menjadi stand up bola raga menulis materi dengan berbagai teknik stand up komedi. Set up punchline, set up punchline, set up punchline, baru itu yang gue tahu. Karena gue udah menulis materi dengan proper, dengan tenang, gue yakin sekali di episode kali ini yang namanya jasa skip CEO pasti tetap banyak di kolom komen. Ya. Karena memang itu yang namanya hobinya orang para jebret tim kan. Dan gue ini mau cerita juga tentang stand up bola yang menjadi stand up bola raga ya. Bahwa gue lihat memang platform atau acara stand up bola raga ini adalah tempat di mana para komika itu yang tampil selalu lepas, selalu bebas, selalu tanpa tekanan, sampai di kesempatan pertama. Setelah itu ya udah kita sama-sama udah tahu ya. Sampai di kesempatan pertama aja. Karena gue pelajari mungkin ya, kenapa para komika itu mau tampil di sini ada beberapa alasan. Yang pertama itu alasannya ini kan bukan platform stand up komedi. Penontonnya pasti sedikit. Pasti bodoh amat nonton gua lucu apa enggak bodoh amat. Yang kedua ini kan pertama kalinya Oke Rengga punya program reguler. Sebagai satu kesatuan komunitas stand up Indo kita harus solid dong. Masa diminta jadi talent lagi suruh nyari talent masa nggak mau. Dan yang ketiga yang pasti adalah ini adalah acara di mana kalau diminta harus tentu datang, tapi belum tentu dapat bayaran. Jadi nggak lucu nothing tulus, no hard feeling bro, nggak perlu pusing. Dan hasilnya untuk ukuran jebret media ternyata selain Oke Rengga semuanya di atas 100.000 viewer bro. Selain aku sih memang. Setiap abis tayang gue liatin besoknya sambil boker. Udah berapa penontonnya? Besok gue liatin lagi, sampai seminggu gue liatin terus. Karena sebagai CEO yang baik gue harus membuat laporan. Gue harus membuat grafik, gue harus membuat pertanggungjawaban. Tapi ternyata komikanya juga pada ngeliat tuh. Tapi tentu para komika melihat bukan karena mau bikin grafik dong. Bukan karena mau bikin laporan dong. Tapi mau ngerumpi kan. Mau bilang jebret ini dapat AdSense berapa dari penampilan gua? Gua udah tahu karena sampai 100.000 ke atas akhirnya boleh dong gua bilang gua akan mulai kasih 5 juta. Untuk men-challenge dia bisa lebih tinggi lagi dibandingkan penampilan sebelumnya. Dan itu akhirnya gua lakukan. Dan luar biasa. Itu hasilnya luar biasa. Benar-benar di luar kebiasaan. Biasanya penontonnya itu melebihi subscribers daripada channelnya.
Di kesempatan kedua itu sepertinya Jebret Media itu selama ini membeli subscribers. Entah kenapa bisa begitu. Dan gue melihat setelah 5 juta itu yang tampil kedua itu selalu lebih kreatif. Wih, yang kedua itu lebih semangat karena ada cuannya. Dan juga lebih sering follow up. Jadi gak nih, jadi gak nih, jadi gak nih. Sampai akhirnya juga lebih penontonnya. Lebih sedikit yang nonton. Akhirnya gue analisa mulai dari Apip. Gue bangga banget sama Apip, teman-teman. Jebret Tim gue bangga banget sama Apip. Dia itu ternyata selain bisa ngomong mampus. Terus lo gue anak Tanah Abang yang begitu-gitu ya. Ternyata setelah dia menggantikan Popon di acara Jebret Media Spesial Ramadan, dia itu ternyata seorang analis teknik stand up comedy yang profesional. Dia dibandingkan Popon yang cuman kalau Apip itu lu bagus bro, lu pakai analogi. Lu bagus bro, lu pakai setup punchline abis itu 3 kali punchline. Kill the game. Alvino bahkan lu pakai teknik what if. Itulah ketika seseorang memang lebih sering untuk menilai penampilan orang lain. Dia udah lupa mengevaluasi penampilannya sendiri. Udah dibantu sama Cing Abdel, kok masih segitu aja. Bahkan gue bilang kita kasih tambahan waktu seminggu. Dan selama seminggu itu anak-anak harus minimal setiap hari buka 100 kali tonton Apip. Paling nggak 100 kali karyawan kita nyampe lah 10.000 nambah lah. Ternyata toh tetap tidak berhasil. Lucu gak sih? Yang kedua itu Popon. Apip gua bangga banget. Popon tuh gue sayang banget sama Popon. Popon itu saking sayangnya tuh gue tuh perhatian banget sama dia. Karena dia tuh nggak pernah nanya, gue tuh bang bayaran tanggal berapa sih? Bang sebenarnya gue 1 episode berapa sih? Bang sebenarnya tuh gue ngapain sih di sini? Itu nggak ada. Makanya gue sayang banget sama dia. Begitu dia mau tampil yang kedua, dia tetap pakai buku primbonnya. Buku yang sama ketika penampilan pertama membuat dia terlambat 15 menit karena nulis terus. Yang kayak begini jarang. Tetap mempertahankan antusiasmenya, tetap mempertahankan profesionalitasnya. Tapi ada yang gue lupa teman-teman. Gue lupa seorang performer itu kadang-kadang ada masa gagalnya. Gue lupa untuk bilang bahwa lu juga harus mempersiapkan hati lu. Karena gue lihat si Popon ini hatinya udah kena. Kena nggak? Kena dong hatinya dong. Karena dia di tempat biliar depan studio kita datang ke gue. Bang Valen, gue minta maaf. Gue nggak nyangka kok penonton gue stuck di 70.000 ya. Wah, udah kena nih. Kenapa Pon? Poponisti kok hilang ya bang? Popon, gue harus jujur sama lu. Sebenarnya yang menggerakkan dan membuat Poponisti itu adalah Abrar. Karena Abrar adalah koordinator penonton live online di berbagai platform. Mulai dari platform YouTube yang butuh penonton live, sampai penonton yang butuh penonton non-bar. Untuk cari 10-20 orang harus kontak Abrar. Untuk membuat ada yang non-bar sampai ke Inggris. Belakangnya ada jemuran, ada poster zaman dulu. Sementara Jebret Media membuat acara 100 kurang, 200 kurang, 300 kurang, nggak pakai penonton bayaran. Begitu Abrar tampil sebagai stand up karyawan, ya semuanya pindah lagi lah. Karena kan sebenarnya bukan Poponisti, mereka kan sobat Abrar. Sobat ambiar dong. Bukan, mirip. Dan akhirnya Mesias pun datang. Marcel Widianto. Messi itu dari asal kata Mesias, sang penyelamat, juru selamat. Dialah yang akan menyelamatkan program stand up olahraga, bahwa ini bukan settingan, dia akan mendapatkan 5 juta ditambah 10 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah. Dalam keadaan yang capek, suara yang serak, habis itu ada syuting lagi di bulan Ramadan, di jam 3 pagi dia datang, gue yakin sang juru selamat sudah datang. Apa yang terjadi? Dia tampil, ternyata sobat miskinnya lebih membutuhkan materi lucunya yang lebih lama daripada orasinya untuk bagi-bagi 15 juta rupiah. Karena analisa gua, dia tampil menyampaikan materi hanya 8 menit.
Sementara orasi untuk menyampaikan kalau dapat gue kasih 15 juta, kalau dapat semuanya gue kasih, itu 12 menit. Ternyata sobat miskin lebih membutuhkan materi lucu daripada uang cash. Makanya gue mau kasih saran ke pemerintah, kalau masih ada program bansos nanti, kalau bisa justru dianggarkan ke anak-anak komunitas, misalnya Stand Up Indo. Kasih budgetnya ke sana biar mereka kirimkan semua komika ke pelosok-pelosok sobat miskin yang ada di seluruh Indonesia. Karena mereka membutuhkan materi yang lebih lucu daripada uang-uang cash seperti itu. Tapi syaratnya harus lucu. Karena namanya udah nggak lucu kan, mereka juga bisa melakukan gerakan mute komika. Tapi Messi gagal, tidak adil kalau kita tidak undang Cristiano Ronaldo, guys. Karena yang mendapatkan Ballon d'Or sementara di abad ini kalau nggak Messi adalah Cristiano Ronaldo. Dan Cika yang satu ini, gua menganalogikan dia seperti seorang Cristiano Ronaldo. Karena para pendukung dia mengatakan kalau tidak dihack waktu itu, dia pasti sudah di atasnya Marcel. Dia sudah dihack aja, naik lagi 2 kali, masih 370.000 viewers. Apalagi kalau tidak dihack, ini pasti kerjaannya Decul. Yang tidak suka dengan para Madridista. Waktu dulu Messi sama Cristiano Ronaldo, ya. Jadi gua hari ini, kalau tadi kan Marcel gua percaya, kalau Apip itu gua bangga, kalau si Popon gua sayang, kalau Cristiano Ronaldo gua pasrah dengan penampilannya hari ini. Dan kalau gua udah pasrah di lantai dansa, kalau nggak lagi bulan puasa, kalau gua udah pasrah, anak-anak tahu gua melakukan seremonial. Untuk menyenangkan para performer supaya mereka tampil lepas. Dan untuk itu gue perlu perantara. Karenanya gue panggil dulu Oki Rengga ke sini untuk menemani gue melakukan seremonial ini bersama dengan gue. Aduh. Seremonial kita. Tapi tadi gimana? Lumayan nggak? Lumayan nggak? Lumayan ya? Lumayan lah, lumayan. Ternyata Popon juga gagal, guys. Benar. Untuk itu secara seremonial gua akan kasih 500.000 rupiah lagi. 2,5 jutanya cukup yang dari Apip. Aja. Karena ini untuk acara kita Jebret Media Festival. Ih, ngeri, ada Jebret Media Festival. Betul. Nanti tolong setelah ini, tolong ini kan kita besok akan Lebaran. Ya, benar. Ya, untuk itu gue juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua Jebret tim. Tolong sampaikan ke Cristiano Ronaldo. Bilang apa? Yang mau tampil ya. Iya. Supaya jangan dia pulang dengan tangan kosong. Iya, ini ada uang nih, bro. Bro. Kalau di TV itu duitnya itu duit monopoli. Benar. Kalau ini ada nomor serinya. Ya. Ada asli. di ATM lantai 1. Asli. 5 juta rupiah. Iya. Boleh tepuk tangan 5 juta. Ayo dong. Ini nanti kau kasih ke Cristiano Ronaldo. Sebelum tampil. Iya. Kayak penyanyi live music. Sebelum tampil dikasih, nyanyi semangat dia. Kalau sampai tembus lebih dari penampilan pertamanya, berarti kan gak usah dibalikin. Benar. Kalau tidak tembus, nggak dibalikin pun nggak apa-apa. Iya, bro. Mau dikasih Oki, boleh. Mau dibagi ke Jebret kru, boleh. Mau dibagi Jebret tim, Boleh. jangan. Mau dibagi ke Apip, aduh Pip. Kenapa dibagi Jebret tim jangan? Kenapa? Karena Marcel dengan cara itu sudah gagal. Yang berhasil untuk melakukan duplikasi terhadap Marcel hanyalah menduplikasi cara mengedit Instagramnya. Benar. Tapi kalau cara bagi-bagi ini tidak berhasil. Bro, selebrasi kita nih, bro. Ya? Ya, siap. Jadi sampaikan ke Cristiano Ronaldo, ini semua gue lakukan untuk apa? Supaya tidak ada tekanan. Supaya dia tampil nothing tulus. Siap. Supaya dia tampil bergembira. Tidak ada tekanan sama sekali. Karena aku sudah berikan haknya. Sehingga dia pulang tidak dengan tangan kosong, tapi dengan uang yang lumayan di dalam kantongnya. Dan bisa berlebaran walaupun hanya buat ya mungkin beli-beli nastar aja. Lumayan. Oki Rengga, silakan.